Dan hari ini kita mau jawab sebuah pertanyaan diajukan ke DM saya. Pertanyaannya seperti ini. Kak, saya mau ikut kelas Brazilian Jiu-Jitsu, tetapi saya tidak punya pengalaman Brazilian Jiu-Jitsu. Apakah saya bisa ikut belajar BJJ? Oke, pertanyaannya, Anda ini mau melamar pekerjaan atau mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu? Halo? Oke guys, pertanyaan seperti itu banyak banget ditanyakan ke message saya. Saya tidak punya pengalaman di Brazilian Jiu-Jitsu. Bisakah saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu? Pertanyaan saya, Anda ini mau melamar pekerjaan atau Anda mau belajar BJJ? Kalau Anda mau melamar pekerjaan, ya mungkin di tempat pekerjaan Anda dibutuhkan syarat Anda harus lulus SMA, harus lulus kuliah dulu, atau Anda harus punya pekerjaan, punya pengalaman kerja 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Tetapi kalau Anda saat ini mau belajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, Anda mempelajari sebuah skill yang baru, pertanyaannya apakah ada prasyarat untuk Anda belajar? Ini yang harus Anda pahami dulu. Contohnya, kalau sekarang Anda masih anak umur 6 tahun, Anda mau masuk ke SD, Anda masuk ke sekolah dasar. Itu tanya, Anda punya pengalaman nggak? Kalau Anda sudah di SD, Anda nggak butuh pengalaman SD lagi. Atau Anda masuk SMP, tanyain, Anda punya pengalaman SMP nggak? Ya, kalau Anda punya pengalaman SMP, berarti Anda dulu pernah nggak lulus SMP, ya kan? Atau Anda masuk ke kuliah, Anda punya pengalaman kuliah nggak? Tentunya tidak. Kalau Anda mau belajar sesuatu yang baru, ya tentunya Anda nggak punya pengalaman di bidang itu. Itu sebagian besar case-nya. Seperti saya, waktu saya pertama kali belajar 12 tahun, 13 tahun yang lalu, tahun 2009. Pertama kali saya masuk ke kelas BJJ, saya ya tentunya tidak punya pengalaman BJJ sama sekali. Pada 13 tahun yang lalu namanya BJJ itu masih jadi barang langka, itu barang unik yang nggak ada di mana-mana. Saya cari di internet, saya cari telepon kiri, telepon kanan, nggak ada. Jadi pertama kali saya menemukan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu kelas di Surabaya, ya tentunya itu adalah sebuah pengalaman buat saya yang pertama kalinya saya nemu kelas BJJ yang benar-benar mengajarkan BJJ. That's it. Jadi kalau Anda bisa sesuatu yang baru, tidak perlu Anda itu mengatakan bahwa saya tidak punya pengalaman, bisakah saya ikut belajar, apakah saya ini dan itu dan ini dan itu. No, itu mentalitas Indonesia saat ini. Mentalitasnya Anda seperti orang yang mau jadi pegawai, Anda mau kerja sesuatu, Anda mau ikut belajar, tapi Anda mentalitasnya seperti Anda mau lamar pekerjaan. Ini membingungkan. Kok saya membingungkan? Iya, karena ini sering banget saya temui. Dan bukan cuma di tempat saya aja, di tempat teman-teman saya yang lain juga ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya tidak punya pengalaman, saya belum pernah belajar BJJ, bisakah saya ikut kelas BJJ? Dan bukan cuma BJJ aja, di bela diri lain pun juga demikian. Saya belum pernah belajar Muay Thai, bisakah saya ikut kelas Muay Thai? Saya belum pernah belajar karate, bisakah saya ikut kelas karate? Ya tentu saja bisa, tentu saja boleh. Kalau Anda memang mau tujuannya mau belajar, ya Anda tidak punya pengalaman pun akan diajar dari awal. Anda tidak punya pengalaman bela diri apa-apa, ya Anda akan diajari dari nol. Itu sebabnya di tempat kita punya kelas-kelas basic, kita punya kelas-kelas fundamental, kita mengajarkan segala sesuatunya mulai dari nol. Mulai dari yang paling simple, bagaimana caranya rolling, bagaimana caranya jatuh dengan aman, bagaimana caranya upa, bagaimana caranya shrimping, hal-hal yang basic. Tapi banyak orang juga yang merasa, oh aku ini sudah cukup lah, kalau yang terlalu basic itu buat saya terlalu basic, saya mau belajar yang sedikit lebih advance lah. Atau hal-hal lainnya, mungkin dia pernah nonton, mungkin dia pernah belajar hal-hal yang lain. Kadang-kadang dia merasa bahwa aku nggak perlu yang terlalu basic, aku bisa kok start bukan dari yang basic, dari intermediate class boleh, silakan. Tetapi hampir semua orang yang akhirnya mulai masuknya di intermediate class, bukan di basic class, biasanya mengalami kebingungan. Biasanya mereka akhirnya insyaf dalam artian, iya ya kalau saya nggak punya basic yang baik dan benar, saya mau mulai sesuatu itu susah akhirnya susah buat kita sendiri. Kayak Anda masuk di kelas, Anda nggak pernah SD, Anda nggak pernah belajar abjad, tahu-tahu Anda langsung masuk ke kelas, bukan kelas 1, Anda mintanya, saya pinter kok, saya langsung masuk ke kelas 3, bisa nggak? Mungkin bisa,
tapi sebagian besar nggak bisa. Anda belum bisa abjad A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Anda tetap masuk ke kelas, Anda langsung dikasih persoalan langsung, oke, kita hari ini mau menuliskan kata-kata geografi. Anda bingung, ini mulainya nulis dari mana? Atau Anda belum ikut kelas BJJ, Anda nggak tahu caranya UPA, nggak tahu caranya shrimping, terus Anda kita, oke, hari ini kita belajar melakukan single X sweep. Atau hari ini kita akan belajar melakukan bagaimana melakukan Della Riva sweep. Itu adalah hal yang jadi nampak sangat sulit buat Anda karena Anda nggak punya basicnya. Dan kalau Anda baru masuk di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya Anda bisa tahu ada video-video terbaru tiap minggunya. Jadi kalau memang tujuannya Anda mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Anda mau belajar, Anda tidak ada prasyarat apapun. Anda bisa ikut kapanpun Anda mau, Anda siap, Anda ikut. Tidak ada prasyarat-prasyarat yang diperlukan. Anda akan memenuhi prasyarat Anda sendiri saat Anda sudah mulai kelas nantinya. Dan banyak juga orang yang menanyakan kepada saya, ada persiapan-persiapan apa yang harus saya lakukan untuk saya ikut kelas BJJ. Ini banyak banget yang juga menanyakan, apakah saya harus bisa lari dulu, saya harus bisa push up 30 kali, mungkin saya harus bisa sit up 30 kali, dan sebagainya, dan sebagainya. No, Anda nanti akan memenuhi persyarat-persyarat itu sendiri saat Anda sudah mulai kelas BJJ. Nggak ada persiapan-persiapan yang menurut saya bisa menyiapkan Anda untuk ikut di kelas Brazilian Jiu-Jitsu kecuali Anda ikut BJJ itu sendiri. Kok bisa? Yes. Di tempat saya banyak sekali orang-orang yang punya background macam-macam. Ada yang hobinya lari, ada yang pesepeda sampai jaraknya berpuluh-puluh kilometer, ada orang yang hobinya angkat besi, ada yang binaraga, ada yang fitness dan sebagainya. Mereka punya fisik yang nice. Tetapi saat mereka masuk ke kelas BJJ, ya balik lagi, napasnya ya. Ada juga yang baru mulai rolling 5 menit nggak ada, udah capek, waduh ada yang kram, ada yang ini, ada yang itu. That's okay, that's normal. Kenapa? Karena kebutuhan fisik, kebutuhan yang diperlukan saat Anda ikut di kelas BJJ itu berbeda dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan hal itu juga berlaku terbalik sebetulnya. Kalau saya yang tiap hari BJJ, Anda ngajak saya lari, gak usah full maraton, half maraton, mungkin juga saya nggak kuat, nggak sampai. Half maraton 21 kilo, ya nggak sampai saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah melakukan aktivitas lari 21 kilo. Jangankan yang full maraton ya kan, 21 kilo separuhnya aja nggak sampai. Saya kalau lari, saya kadang juga lari, tapi kalau saya lari paling 10 kilo, nggak pernah sampai 21 kilo. Jadi kalau udah diajak half marathon ya, udah thank you. Saya tunggu di kafe sebelah aja, oke? Ya seperti itu, tidak ada persiapan-persiapan apapun yang bisa menyiapkan Anda untuk ikut di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Anda ikuti aja, Anda belajar satu persatu, Anda nanti akan fisik Anda jadi lebih kuat. Anda secara mental, aduh saya ditindihin orang udah ngetep lah, nggak kena apa-apa. Klaustrofobia, takut ngetep, it's okay. Awal-awal panik, mau ngapain di mount orang, mau ngapain bingung, udah bisa. Napasnya habis, megap-megap, capek semua, kram ini itu, ya that's okay. Anda belajar, nanti Anda kan pelan-pelan akan belajar. Oh kalau saya di mount, ini caranya escape. Oh kalau saya di posisi side, ini caranya saya bisa escape, ini saya bisa maintain, saya defense. Mau di choke, saya defense-nya bagaimana. Anda kan belajar step by step di kelas. Oke, tidak ada prasyarat-prasyaratnya. Anda persiapan dulu, saya harus baca bukunya Saulo Ribeiro, saya harus nonton DVD-nya Mendes, saya harus ini dulu. Enggak ada prasyarat ya kan. Anda just learn ya kan. Dan malah kan jauh lebih bagus kalau Anda ikut kelas, Anda lupain semua yang pernah Anda pelajari. Anda lupain dulu yang pernah Anda tonton. Itu akan lebih bagus buat Anda. Karena apa? Secara mental Anda kosong, Anda bisa menerima semua yang diajarkan dengan baik. Salah satu hal yang paling repot dalam pengalaman saya adalah mengajar orang yang pernah belajar sesuatu dan setengah-setengah. Akhirnya apa? Dia punya seolah-olah merasa punya pengalaman tertentu yang setengah mateng sebetulnya, tetapi dia merasa aku punya pengalaman, ada mental barrier. Oh kalau gini aku harusnya nggak cuman A, aku bisa melakukan B, bisa melakukan C ya. Itu biasanya banyak nonton YouTube dan banyak nonton macam-macam itu.
Akhirnya di kelas dia punya mental barrier, nggak bisa menyerap pelajaran dengan full, tetapi sebagian dicerna dengan analisa. Akhirnya nggak jago-jago malah progresnya semakin lambat. Jauh lebih cepat orang yang dari nol, dia nggak pernah belajar apa-apa, zero, terima aja semua, diterima di kelas, terima, progresnya justru lebih cepat. Anda bisa cek, hampir semua coach PJJ, semua coach akan mengatakan hal yang sama. Oke guys, hope it helps. Kalau ada pertanyaan lagi kepada saya, apakah saya butuh pengalaman untuk kelas di PJJ? No, Anda tidak butuh pengalaman apa-apa. Just come and learn. Oke guys, so keep on training and hope to see you all on the mat. Dan kalau Anda belum mendownload buku saya punya sebuah buku mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, perkenalan dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Anda bisa klik for free, download di sini di website kita www.shakabjjacademy.com.